Jaden ngantuk. Yaitu tentang sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Saya mau tanya sebetulnya, bagaimana cara kita ya untuk menjaga lingkungan sekitar kita itu? Caranya? Ada yang tahu? Cara menjaga lingkungan sekitar. Jaden tahu? Belum tahu. Cantika? Tania? Kevin gimana Kevin? Belum tahu. Bagaimana? Sikap dan yaitu kalau belum gimana? Membersihkan lingkungan, terus perawat lingkungan, terus yang lain. Jadi sebutkan contohnya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya yang seperti kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, selanjutnya bagaimana kita sikap kita untuk menjaga dan merawat lingkungan sekolah kita? Bagaimana? Sama atau beda dengan lingkungan sekitar? Kalau merawat menjaga lingkungan sekolah gimana? Juga membersihkan kelas sebelum masuk. Terus membuang, kalau melihat sampah, ada teman kita yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Terus kita gimana? Membuangnya ke tempat sampah, terus lalu kita mengingatkan teman kita kalau membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar itu sangatlah penting. Karena untuk apa? Menjaganya agar tidak kotor. Terus pelajarannya. Cantika? Terus saya tanya lagi, bagaimana sikap kita kalau melihat ada sampah yang berserakan di sini? Membersihkannya? Iya, itu betul. Dan saya akan mengasihkan contoh, yaitu video membersihkan kelas. Ini video kerjasama di lingkungan kelas atau lingkungan sekitar juga bisa dilakukan. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, kita harus siap-siap ke sekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya, benar. Bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mau duduk sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar. Seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Tidak, kami bukan takut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenda-gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa makan sekali di sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka
Nadia, Dorita, dan Oktober kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilat. Sementara itu, Dorita mendapatkan tugas untuk membersihkan rambutku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya, karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersih. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok itu, Indra, Nadia, Dorita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk membalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Dan juga, bagaimana kalau kita berikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot membawa buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diadili 4 bos. Demikianlah akhir sahabat sahabat yang selalu kompak ini. Ini ada pesan moral yaitu pesan yang disampaikan. Gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Gotong royong bersama dan bergotong royong semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Kenapa kok bisa ringan? Karena dikerjakan bersama. Nah, kita bergotong royong tidak hanya di lingkungan sekolah, juga di lingkungan masyarakat. Biasanya atau sering kali dilakukan di lingkungan saya, setiap minggu itu masyarakat pada hari Minggu anak-anak libur sekolah bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Jadi untuk anak-anak sekolah juga ikut membantu agar pekerjaannya cepat selesai. Nah, kalau kesempatannya gimana? Ikut membantu atau enggak kalau ada kerja bakti? Iya. Biasanya ikut membantu apa kalau kerja itu? Oh, ikut membantu membuang sampah. Kalau cantikan, membersihkan. Bawa apa? Biasanya kalau kerja bagi satu, caranya gimana? Iya, pengalamannya. Depan rumah. Yang kayak gini gimana, Bu? Nah, dari gotong royong tersebut membersihkan kelas menjadi lebih bersih.
semulanya kotor jadi bersih, kotorannya sudah hilang. Dan itu juga termasuk tanggung jawab anak sekolah atau di lingkungan sekolah, utamanya ya di kelas. Seperti tadi yang dikatakan sebelum masuk kelas harus sudah bersih. Begitupun dengan lingkungan di sekitar kita, di lingkungan rumah kalian. Jatuh, gimana? Ini gimana caranya? Ambil apa? Ada itu kerja sama adanya. Kalau nggak ada, pinjam di kelas sebelah itu juga bisa agar lebih cepat kerjasamanya. Terus ada yang mencari apa? Selain sapu, sudah apa? Hengki. Sini dulu. Lihat senang, gimana? Kerjasamanya. Ini bisa dipakai di juga. Bisa. Gimana? Ayo kerjasama. Bagaimana? Gimana? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ada ibu, masih ada. Kalau sudah terus, dua empat. Sudah selesai, kembali lagi ke tempat. Yuk. Taruh sini aja sebentar. Taruh situ aja. Kalian sudah paham ya, gimana sikap kita untuk menjaga lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar rumah. Misal ada sampah yang berserakan, sikap kita untuk langsung membersihkannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti dicinta.
dicentang kayak gini. Kalau kamu lakukan kok centang, tidak kamu lakukan disilang. Oke? Nah, dibaca dulu perintahnya bagaimana. Jangan lupa dikasih nama kelas ya. Untuk ditulis namanya dan kelasnya. Tidak usah. Gimana? Tidak usah. Nama dan kelasnya saja. Kalau belum tahu bisa ditanyakan ya, belum jelas bisa ditanyakan. Nah, sebaliknya itu juga ada lagi, tapi belum ada. Tinggal dipilih, silahkan ditandai pokoknya, ditandai, berilah tanda silang pada jamak yang benar. Baca dulu. Gimana? Ayo kembali. Gimana ya? Sudah.
lakukan permainan namanya snowball bola salju gitu ya. Dan kita bolanya bikin alternatif dari kertas. Kita menggunakan bola salju. Ayo kita semua maju ke depan membuat lingkaran. Nah, lingkaran ya. Ini kita bolanya. Kita menyanyikan lagu apa namanya? Ini lagu apa namanya? Lagu baru ada di mana saja ya? Ini nanti bulan ini nanti diputar, ya, diputar sambil menyanyikan lagu. Nanti ketika saya bilang berhenti, kita berhenti untuk menyanyi. Tapi bulannya itu juga ikut berhenti. Yuk kita mulai. Muternya ke kanan ya. Jadi nyampe gitu ya. Yuk 1, 2, 3 sambil nyanyi. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus ketika jod berhenti meletus balon hijau jod. Nah orangnya ya mendapatkan bola. Nah kemudian isilah kolom tersebut sesuai dengan angka urutannya. Ayo orangnya, silakan isi yang mana dipilih. Ya satu kolom saja angka urutannya. Ayo orangnya, jadi ya isi boleh. Ya oke, tepuk tangan gua. Lanjutnya. Yuk kita lanjutkan lagi. Kita temui itu. Kalau ada 5 nanti ini bukan gol, ini beneran saya hitung sendiri ya. Ayo 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Berhenti. Ayo isi kolomnya yang kosong. Berapa? Ya, 11. Nah, kita lanjutkan ya. Ayo, nanti lagu apa? Wali Iki. Yuk, ganti lagu apa? Mau tetap? Gimana? Tetap? Ayo, tetap saja. Nanti langsung mengisi 3 kolom yang ini. Yuk. Kita mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Berhenti. Isi ya. Untuk yang kosong. Isi lagi, satu lagi. Isi lagi yang kotor. Mana yuk? Berapa?
Untuk jawaban cantika kurang tepat. Jaden bisa membenarkan? Untuk angka yang kurang tepat mana Jaden? Ini bisa? Gimana? Kalau kurang tepat dihapus. Tepatnya angka berapa situ? Berapa itu? Kurang ini. Terus selanjutnya lagi mana? Mana yang kurang tepat? Iya, dihapus. Terus isi lagi yang kosong. Saya kembali ke tempat duduk dulu. Langsung bersihkan. Gotong royong kalian itu sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sekali lagi ya, kita harus menjaga lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekitar itu lebih rawan. Kenapa? Karena selokan itu kalau terdapat banyak sampah akan mengakibatkan penyakit, mengakibatkan banjir. Membuang sampah yang juga dilarang kalau kita tidak boleh di sungai. Karena kenapa tidak boleh di sungai membuang sampah? Ini HP ku tak menang nih. Tidak panas itu. Aku tak mulai nih ya. Sungai Kevin. Gimana? Ya, memperhatikan hati kalau sungainya cemar. Terus cantikan bisa. Kenapa? Kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Ya, kita tidak. Terus selanjutnya kita perlu gotong royong dengan teman sekolah, dengan masyarakat, karena agar pekerjaan kita lebih ringan, dan lingkungan kita bersih, tidak tercemari dengan sampah-sampah, tidak terjadi banjir. Kalau saluran airnya itu tersumbat dengan sampah, juga membersihkan rumput-rumput yang ada di lingkungan sekitar kita biar indah, terus diganti dengan bunga. Nah, jadi perlu juga lagi ya, kita harus menjaga dan sebagainya. Dan untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kita ketemu lagi pada minggu depannya lagi setelah lebaran ya, untuk melanjutkan materi pada pendidikan Pancasila, yaitu tentang menjaga lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. Terus bagaimana sikap kita terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan sekolah. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.